Yuk belanja di TS Mart. Dengan belanja di TS Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Alhamdulillah kita jumpa lagi dan sekarang pembahasan kita memasuki hukum saum Ramadan. Saum Ramadan termasuk salah satu di antara rukun Islam. Kewajibannya ditetapkan Al-Quran dalam surah Al-Baqarah 183 sampai 185. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'indatum min ayyamin ukhar. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhar yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan bagi kalian saum, sebagaimana sudah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Saum itu di hari-hari yang ditentukan. Maka siapa di antara kalian yang sakit atau safar bepergian keluar kota, maka boleh dia membatalkan atau tidak melakukan saum, tapi hendaklah dia ganti hari-hari tidak saumnya di hari-hari lainnya. Dan bagi orang yang merasa berat dalam melakukan saum, hendaklah dia membayar fidyah berupa memberi makan orang miskin. Siapa orang yang melakukan kebaikan maka itu lebih baik bagi dia. Dan kalau kalian saum maka itu lebih baik bagi kalian kalau kalian mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Dan rincian dari petunjuk-petunjuk tadi juga sebagai Al-Furqan. Maka siapa orang yang menyaksikan datangnya bulan Ramadan, menyaksikan melalui hilal yang dia lihat, maka hendaklah dia saum di bulan tersebut. Siapa yang sakit atau safar, hendaklah diganti pada hari-hari yang lain. Allah menginginkan kemudahan kepada kalian dan tidak menginginkan kesulitan agar kalian menyempurnakan jumlah saum kalian dan agar kalian bertakbir mengagungkan Allah atas hidayah yang Allah berikan kepada kalian dan agar kalian bersyukur. Ini ayat yang mewajibkan saum. Karena ditetapkan oleh Al-Quran, maka kewajiban saum kuat. Termasuk salah satu pilar dalam agama Islam atau tiang.
Satu tiang ini tidak ada, runtuh bangunan itu. Bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Bunyal Islamu ala khamsin. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa hajjul bait wa shaum Ramadan." Islam itu didirikan di atas 5 pilar, 5 tiang. Pertama, syahadat la ilaha illallah dan Muhammad adalah utusan Allah. Kedua, menegakkan sholat. Ketiga, menunaikan zakat. Keempat, melakukan haji ke Baitullah. Dan yang kelimanya, saum Ramadan. Hadis ini muttafaqun alaih. Dalam hadis riwayat Imam Muslim terbalik urutannya. Kalau barusan haji dulu lalu saum, dalam riwayat Muslim wa saum Ramadan wa hajjul bait. Saum Ramadan keempatnya dan yang kelimanya adalah haji. Berdasarkan hal itulah maka para ulama di kalangan kaum muslimin telah ijma tentang difardukannya saum Ramadan dengan ijma yang qat'i termasuk bagian dari agama Islam. Maka siapa yang mengingkari kewajibannya walaupun dia saum, tapi dia meyakini saum ini tidak wajib, diingkarilah kewajiban saum oleh dia, orang ini adalah kufur. Para ulama menyatakan faman ankara wujubahu faqad kafara. Fayustatabu fa in taba wa aqarra bi wujubihi wa illa qutila kafiran murtadan anil Islam. Siapa yang mengingkari kewajibannya, dia kafir dan dia harus diistitab. Diistitab itu dituntut untuk tobat. Kalau dia tobat dan meyakini kewajibannya, dia pasti tidak mewajibkan itu, ada hujjah, ada argumentasi, ada dalil yang dia pegang. Tapi pemahaman dia tentang dalil itu yang keliru. Lalu dipatahkan hujjahnya oleh ahlinya, oleh para ulama. Ya, kalau dia tobat lalu mengakui kewajibannya, maka dia diterima lagi sebagai bagian dari kaum muslimin. Kalau tetap kekeh pada pendiriannya, maka dia dihukum dibunuh sebagai orang kafir karena murtad dari agama Islam. Lalu mayatnya tidak perlu dimandikan, tidak dikafani, tidak disolatkan, tidak didoakan ampunan dan rahmat, tidak dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Dijauhkan dari hal itu. Ya. Jadi ini menunjukkan wajibnya saum dengan kewajiban yang kuat. Wajib diyakini kewajibannya. Saum ini diwajibkan pada tahun kedua Hijriyah. Jadi Nabi alaihi salatu wassalam selama hidupnya mengalami saum 9 kali. 9 bulan Ramadan di tahun sejak diwajibkannya ini pada tahun kedua Hijriah sampai beliau meninggal dunia. Diwajibkannya saum itu bertahap, tidak langsung sekaligus. Ada 2 tahapan. Tahapan yang pertama at-takhir baina siyam wal it'am ma tafdili siyami alaih. Tahapan pertama itu diberikan pilihan kepada kaum muslimin. Mau saum boleh, mau tidak saum juga boleh, tapi wajib bayar fidyah, tapi lebih diutamakan saum. Walaupun tidak wajib. Ya, takhir namanya. Pilih satu di antara 2 kewajiban. Mending saum atau mending fidyah. Tapi lebih diutamakan saum. Tapi siapa yang tidak saum kemudian memilih fidyah, maka dia tidak berdosa dan boleh. Ini tahap pertama, marhalah pertama tentang disyariatkannya saum. Yang kedua, ta'yinus siyam biduni takhir. Diwajibkannya saum secara fardu ain tanpa boleh memilih. Tidak boleh lagi memilih untuk fidyah saja. Tapi sudah wajib saum.
sekalipun dia kaya, kekayaannya melimpah, maka dia tidak boleh fidyah tanpa ada uzur yang ditetapkan. Di dalam Sahihain, riwayat Bukhari dan Muslim dari Salamah bin Al-Aqwa, dia berkata, "Lamma nazalat ma'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin." Ketika turun kalimat pada ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan bagi orang-orang yang yutiqunahu, merasa berat dengan saum, berat secara psikis dan juga secara fisik dalam kondisi tertentu seperti daerah Timur Tengah yang amat sangat panas dengan waktu siang yang lebih panjang daripada waktu malamnya. Terus ada orang yang kerjanya berat kuli. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, maka dia boleh membayar fidyah dengan memberi makan orang miskin. Ketika kalimat ini turun, kana man arada ayyuftira wa yaftadi yakni fa'ala. Maka bila ada orang yang ingin tidak melakukan saum dan membayar fidyah, boleh. Hatta nazalat al-ayatu allati ba'daha, sampai turun ayat yang berikutnya. Ayat yang ada dalam 185. Kalau tadi kan 184-nya. Turun ayat selanjutnya, maka ayat selanjutnya memansuh kebolehan fidyah bagi kaum muslimin. Di dalam ayat selanjutnya Allah menyatakan, faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Kata Allah, siapa orang yang di antara kalian yang menyaksikan datangnya bulan Ramadan, menyaksikan adanya hilal sebagai tanda awal bulan datang, bulan Ramadan, dilihat di akhir Sya'ban. Oh, ada hilal, berarti habis bulan Sya'ban, berarti malam itu sudah masuk Ramadan. Disaksikan oleh ahlinya. Siapa orang yang menyaksikan datangnya bulan Ramadan melalui hilal, maka hendaklah dia saum di bulan itu. Siapa yang sakit atau safar, maka ganti nanti di hari-hari yang lain. Maka dengan turunnya ayat ini Allah mewajibkan saum secara fardu ain tanpa takhir, tanpa boleh memilih mana mau saum atau mau fidyah. Enggak, langsung ditakyin, dipastikan, ditetapkan sebagai kewajiban bagi setiap individu. Wala yajibu saum hatta yathbuta dukhulus syahr. Dan tidak wajib saum sampai dipastikan masuknya bulan Ramadan dengan adanya hilal. Maka tidak boleh melakukan saum sunat apapun sehari, 2 hari menjelang Ramadan. Sebagaimana sabda Nabi SAW. Dalam satu riwayat, la tataqaddamu Ramadan bi saumi yauman aw yaumain illa rajulun kana yasumu sauman falyasumhu. Dalam riwayat lain, la yataqaddamanna ahadukum Ramadan bi saumi yaumin aw yaumain illa ayyakuna rajulun kana yasumu sauman falyasumhu dzalikal yaum. Jangan kamu mendahului Ramadan dengan saum sehari atau 2 hari sebelumnya. Kecuali seseorang yang terbiasa saum di hari itu, maka hendaklah dia boleh saum di hari itu. Bagi yang tidak, maka tidak boleh. Ya, ini menunjukkan bahwa tidak boleh melakukan saum Ramadan sebelum masuk bulan Ramadan. Adapun mengetahui bagaimana Ramadan masuk ada 2 cara. Cara yang pertama adalah ru'yatul hilal. Dengan meru'yah, melihat hilal. Hilal itu bahasa kitanya bulan sabit. Bulan yang seperti melengkung, seperti potongan kuku kita ya.
Kuku kita dipotong secara rata tekna. Kayak begitu bentuknya bulan sabit. Bahasa Sunda naon cing? Bulan sapasi. Ini yang disebut dengan bulan sabit atau bahasa Arabnya hilal. Datangnya Ramadan ditandai dengan adanya hilal. Dan hilal itu tanda datangnya awal bulan di setiap bulan Qamariyah, bulan Hijriyah. Allah berfirman, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Siapa di antara kalian yang menyaksikan datangnya bulan ini dengan cara melihat hilal, maka hendaklah dia saum. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis muttafaqun alaih. Kata beliau, "Idza ra'aitumul hilal fasumu." Kalau kalian melihat hilal bulan Ramadan, maka saumlah kalian. Tidak disyaratkan setiap orang masing-masing melihat, tidak. Karena tidak setiap orang mampu. Tidak setiap orang bisa melihat hilal. Harus orang yang terlatih untuk itu. Orang yang terlatih untuk itu juga disyaratkan. Pertama, orang tersebut adalah muslim. Yang kedua, baligh. Yang ketiga, berkemampuan dari segala segi. Dari segi matanya masih awas, masih normal. Tidak minus, tidak bolor bahasa Indonesia apa? Tidak rabun gitu. Tidak lemah penglihatannya. Juga dia berakal, bukan orang gila. Ya. Jadi yang pertama dia muslim, yang kedua dia baligh, yang ketiga dia berakal, yang keempatnya mautsuq bi khabarihi. Dia itu terpercaya, bukan orang yang lemah penglihatan, bukan orang yang bodoh tentang urusan perhilalan, dan bukan orang yang berdusta dari aspek karakternya. Berdasarkan hal itu, tidaklah sah penglihatan orang kafir, tidak sah juga penglihatan orang gila, dan tidak sah juga hasil ru'yah anak kecil. Adapun orang kafir tidak sah berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berkata Ibnu Abbas, "Ja Rabiun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Ada orang Arab Badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dia berkata, "Inni ra'aitul hilal yakni Ramadan." Aku sudah melihat hilal bulan Ramadan. Lalu Nabi SAW bertanya kepadanya, "Atasyhadu an la ilaha illallah?" Apakah kamu bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang hak selain Allah? Dia menjawab, "Na'am, ya, saya bersaksi." "Atasyhadu anna Muhammadar Rasulullah?" Apakah kamu bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah? Dia menjawab, "Na'am, ya, saya bersaksi." Berarti dia muslim. Berkata Nabi SAW, "Ya Bilal, adzin finnas falyasumu ghaddan." Hai Bilal, umumkan ini kepada manusia, hendaklah mereka saum esoknya. Hadis ini dikeluarkan oleh imam yang 7 kecuali Ahmad. Berdasarkan hal itulah maka orang kafir tidak diambil persaksiannya ketika melihat hilal. Juga tidak diambil persaksian orang yang tidak terpercaya informasinya karena dia ma'ruf dengan kedustaan atau sikap gegabahnya yang tasarru, yang terburu-buru. Kelihatan seperti hilal, sepintas langsung. Ternyata bukan hilal. Mungkin itu adalah awan yang kelihatan seperti hilal. Mungkin saja itu cahaya. Mungkin saja ternyata belek dia gitu ya. Kelihatan seperti hilal. Akhirnya dia terburu-buru, setelah ditelak-telak lagi ternyata bukan hilal. Ya. Berdasarkan hal itulah maka
hendaklah orang-orang yang ditempatkan untuk melihat hilal tersebut memenuhi kriteria yang tadi. Pertama, dia muslim. Jangan kirim orang kafir untuk melihat hilal. Umpamanya sekarang nih pemerintah Indonesia pas menjelang Ramadan menempatkan petugas ya melalui departemen agamanya atau departemen yang membahas masalah astronomi. Wallahu alam, saya nggak tahu. Mungkin Menristek gitu. Dulu namanya, sekarang tak ada nggak Menristek sekarang? Departemen Riset dan Teknologi. Pokoknya itulah. Lalu di instansi itu ada ahlinya. Tapi orang kafir. Jangan. Harus muslim dia. Berdasarkan hadis yang barusan. Ya. Hadis sahih riwayat 7 imam kecuali Imam Ahmad. Imam Bukhari, Muslim. Serta Ashabus Sunan. Ashabus Sunan 4. Bukhari, Muslim 2. Plus Imam Ahmad. Riwayat imam yang 7. 7 itu. Bukhari, Muslim, Ashabus Sunan dan Imam Ahmad. Nah, berdasarkan hal itulah maka tidak boleh orang kafir ditunjuk untuk melihat hilal. Jadi pertama muslim, yang kedua balik, jangan menyuruh anak kecil. Yang ketiga berakal, jangan menyuruh orang gila. Terus yang keempatnya dia bukan pendusta dan juga bukan lemah ilmunya. Jangan sampai orang yang nggak tahu tentang bagaimana hilal bentuknya, di mana arahnya, gitu ya, di daerah mana melihatnya, kemudian ditunjuk, kamu coba lihat hilal. Dia bingung. Hilal itu sekarang arahnya di mana? Di timur, di barat, di utara, di selatan. Kan bingung ya? Kan tidak mungkin melihat ke seluruh langit di atas, muter gitu. Pasti ada titik tertentu yang harus dia fokus, yang harus dia lihat secara fokus. Demikian juga tempatnya, tidak sembarangan, ya. Nah, berdasarkan hal itulah maka tetapkan petugas itu seperti itu. Berdasarkan hal itu, sebuah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dia berkata, taro an-nasul hilal fa akhbartun nabiyya sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu fasama wa amara nas bisyamihi. Orang-orang melihat hilal, lalu aku kabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa aku melihat hilal. Maka beliau esoknya saum dan memerintahkan manusia juga untuk melakukan saumnya. Hadis ini riwayat Imam Abu Daud, Imam Al-Hakim dan yang lain-lainnya dengan sanad yang sahih berdasarkan syarat Imam Muslim. Ya, apabila orang yang awam, yang tidak faham, tidak mengetahui tentang hilal dan cara melihatnya, maka dia wajib bersandar kepada hasil penglihatan orang yang dipercaya dalam hal ini. Bila ada pengumuman dari pihak pemerintah melalui radio, melalui TV, melalui internet bahwa hilal sudah terlihat. Apalagi pemerintah menetapkan para ahli dari berbagai macam bidang yang berkompeten tentang masalah tersebut, lalu menerima laporan dari orang-orang yang ditugaskan, lalu melakukan sidang itsbat dari beberapa pihak yang dipercaya. Melibatkan pihak warga yang diwakili oleh para ormas Islam yang diakui keberadaannya, dan mereka juga memiliki kemampuan untuk melihat hilal tersebut. Dikumpulkan datanya, lalu sepakat, lalu pemerintah menetapkan, lalu mengumumkan melalui radio, melalui TV, melalui internet, maka wajib mengamalkan hal itu. Wajiblah esok harinya dia itu untuk melakukan saum di bulan Ramadan, karena pengumuman pemerintah tersebut menjadi hujjah syar'iyah yang wajib diamalkan.
Oleh karena itu di zaman Nabi SAW ketika ada orang yang menginformasikan bahwa hilal sudah ada, Nabi sebagai ulil amri ketika itu langsung memerintahkan Bilal mengumumkan kepada manusia dan menyuruh agar saum pada esok harinya. Wa idza thabata dhuhuru syahr thubutan syar'iyyan fala ibrata bimanazilil qamar. Kalau sudah tetap datangnya bulan Ramadan dengan ketetapan syar'i yang ditetapkan oleh pemerintah, maka tidak perlu lagi untuk melakukan ru'yah mandiri setiap orang atau setiap pihak. Ingat, yang berwenang menetapkan kapan 1 Ramadan dan kapan 1 Syawal adalah pihak pemerintah. Maka wajib ikuti pemerintah, bukan wewenang ormas, bukan wewenang tokoh pribadi tertentu sehebat apapun ketokohan dia. Maka kalau ada perbedaan ketetapan antara pemerintah dengan ormas, yang wajib diikuti itu adalah ketetapan pemerintah. Bukan ketetapan ormas, bukan ketetapan partai, bukan ketetapan yayasan, bukan ketetapan individu tokoh, salah satu tokoh di antara umat Islam, sehebat apapun pengaruhnya. Bukan wewenang individu masing-masing. Tapi ini adalah wewenang hukumah, wewenang pemerintah. Ya. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitum al-hilala fasumu wa idza ra'aitumuhu faftiru." Kalau kalian melihat hilal, saumlah. Kalau kalian melihat hilal di akhir Ramadan, maka berlebaranlah esok harinya. Hadis itu muttafaqun alaih. Inilah cara yang pertama untuk mengetahui datangnya bulan Ramadan, yaitu melihat hilal. Tapi jangan masing-masing orang. Kalau ada 2 orang atau 10 orang berbeda, ada yang melihat, ada yang tidak, maka laporkan itu kepada penguasa setempat, nanti penguasa menggodoknya dan melahirkan keputusan. Maka itu yang dicari, ya. Adapun orang yang melihat yang berbeda dengan keputusan pemerintah, dia tidak boleh ngeyel mengikuti hasil ru'yahnya sendiri yang berbeda dengan ketetapan pemerintah. Maka ini pernah terjadi zaman baheula. Di Madinah ada orang yang melihat hilal bulan Rayagung, bulan Zulhijjah. Lalu dia sampaikan hasil ru'yahnya kepada gubernur Madinah saat itu. Tapi oleh gubernur Madinah ditolak. Dan ini berpengaruh kepada apa? Kepada saum dan haji. Saum apa? Saum Arafah. Haji sih tidak di Madinah, hajinya di Mekah. Ini di Madinah. Jadi akhir bulan Dzulqa'dah ada orang menyatakan saya melihat hilal. Berarti itu adalah akhir bulan Dzulqa'dah, besoknya 1 Dzulhijjah. Tapi oleh gubernur ini ditolak. Orang-orang bingung. Nanti saum Arafahnya itu tanggal 9 versi gubernur atau tanggal 9 versi orang yang melihat hilal tadi. Kan berbeda 1 hari itu. Kalau menurut versi orang yang melihat hilal berarti besok 1 Dzulhijjah. Tapi karena ditolak menurut versi pemerintah besok masih 30 Dzulqa'dah. Lusanya baru 1 Dzulhijjah. Ada selisih 1 hari perbedaan. Lalu bagaimana dengan saum Arafahnya? Ditanyakan diantaranya kepada Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Beliau menjawab bahwa Nabi SAW bersabda, "Sumu yauma yasumun nas, waftiru yauma yuftirun nas." Ya, saumlah kalian bersama orang-orang saum dan berbukalah bersama dengan orang-orang berbuka. Berdasarkan hadis inilah maka orang-orang akan saum mayoritas berdasarkan apa yang ditetapkan oleh pemerintah. Bukan oleh hasil ru'yah orang tadi. Dari sini kita mengetahui bahwa ketetapan 1 Ramadan, 1 Syawal itu berdasarkan itsbat dari pemerintah.
Adapun orang yang melihat hilal sampaikan itu, ya. Kecuali kalau orang itu berada di pelosok dan sendirian dia melihat hilal. Dia tidak memiliki kemampuan untuk memberitahukan ke orang-orang atau memberitahukan ke pemerintah di negara di tempat dia tinggal. Belum zaman seperti sekarang, nggak ada teknologi, nggak ada komunikasi, terlalu jauh ke kota, maka dia wajib saum sendirian. Kalau dia melihat, ya melihat apa? Hilal. Karena tidak memungkinkan bagi dia untuk memberikan informasi ini kepada pemerintah. Maka wajib dia saum sendirian. Walaupun tidak ada itsbat dari pemerintah yang sampai kepada dia. Karena tidak mampunya dia melakukan hal itu. Ya. Jadi inilah yang pertama, lihat hilal. Tapi oleh ahlinya, orang awam tidak perlu ikut-ikutan meru'yah. Dengar saja hasil ru'yahnya para ahli. Kemudian dengar itsbat atau ketetapan pemerintah tentang hal ini. Makanya ada sidang Dewan Hisbah. Dewan Itsbat. Itsbat itu menetapkan, ya. Mereka sidang mengambil seluruh informasi tentang hilal dari petugas yang ditunjuk di beberapa tempat, lalu masukkan itu menjadi bahan untuk menetapkan kapan 1 Ramadan tiba, ya. Ini yang pertama, lihat hilal. Al-amru tsani, hal yang kedua, mimma yahkumu fihi bidukhuli syahr ikmalu syahri sabiq qablahu 30 yauman. Lianna syahral qamari la yumkinu an yazida ala 30 yauman wa la yanqusu ala 29 yauman wa rubbama yatawalla syahran aw 3 ila 4 30 yauman aw syahran aw 3 ila 4 29 yauman walakin al-ghalib syahrun aw syahran kamilah wa thalith naqis. Kedua, yang menetapkan hukum masuknya bulan tersebut adalah disempurnakan atau digenapkan bulan sebelumnya 30 hari. Jadi kalau tidak terlihat hilal, baik tidak terlihat hilal itu karena memang tidak terlihat. Walaupun langit, kata orang Sunda mah lenglang. Lenglang itu apa ya? Bersih, tidak ada awan. Jadi kalau ada hilal pasti kelihatan. Tapi kok tidak kelihatan? Nah mungkin bahasa astronominya posisi bulan ini di bawah ufuk. Sehingga tidak mungkin kelihatan. Atau mungkin posisi bulan berdasarkan ilmu astronomi di atas ufuk. Tapi seluruh tempat terhalang awan. Semua tempat terhalang awan sehingga tidak mungkin diruyah. Tidak mungkin dilihat. Maka anggap malam itu belum datang hilal. Dan bulan sebelumnya disempurnakan menjadi 30 hari. Jadi pada tanggal 29 Sya'ban ini dilihat. Ternyata tidak kelihatan ada hilal. Baik tidak kelihatan itu karena memang posisi bulan di bawah ufuk tadi. Posisi hilal itu sehingga tidak mungkin kelihatan. Atau yang kedua karena terhalang awan. Maka berarti malam 29 tersebut belum masuki bulan Ramadan. Besoknya harus dianggap bulan Sya'ban lagi. 30 hari. Karena apa? Karena bulan Qamariyah ini tidak mungkin lebih dari 30 hari, tidak mungkin kurang dari 29 hari. Kalau bulan Masehi kan bisa 29, bisa 28, bisa 30, bisa 31. Yang 28, 29 contohnya bulan apa? Februari. Kalau selain Februari ada 29 enggak? Enggak ada ya. 30 atau 31? 30 atau 31? Kecuali bulan Februari. Bulan Februari mungkin 28 atau 29. Tidak ada yang 30. Ya.
Nah bulan Qamariyah mungkin 30, mungkin 29. Tidak ada yang 28, tidak ada yang 31. Dan sangat mungkin di bulan Qamariyah berturut-turut 2 bulan, 3 bulan, sampai 4 bulan, berturut-turut 30 hari. Atau berturut-turut sebulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai 4 bulan, 29 hari mungkin dalam bulan Qamariyah. Kalau dalam bulan Syamsiah makan tetapnya 30, 31, 30, 31 kecuali Februari. Dan kita dari dulu sejak saya kecil SD ada caranya tuh. Pakai perep. Perep itu apa? Kepalan tangan diginian. Jadi ada yang bagian nonjol, ada yang bagian dekok. Yang bagian nonjolnya ini 31, yang bagian dekoknya 30. Mulai dari Januari kan 31 ya. Januari berarti 31, Februari 29 atau 28 ya. Maret 31 lagi, April 30. Mei 31 lagi, Juni 30 lagi. Juli 31, nah Agustus, Juli Agustus tetap 31. Antum waktu kecil gitu nggak? Ya? Nah, gitu sampai sekarang ingat gitu kan. Seperti itu. Jadi kalau umpamanya sekarang bulan Juni itu 31 atau 30, ngitung dulu, merep dulu gitu ya. Seperti itulah ya, seperti itu. Tapi kalau bulan Qamariyah mungkin 30, mungkin 29. Tidak pernah 31, tidak pernah 28. Tapi kadang-kadang bisa 30 hari berturut-turut 4 bulan. Bisa berturut-turut 29 hari. Ya, tapi umumnya kalau umpamanya sebulan 2 bulan sudah sempurna 30 hari, biasanya bulan ketiganya itu kurang lagi 29 hari. Begitulah ya. Nah, jadi kalau malam 29 ketika dilihat sejak sore hari sudah dilihat tidak ada hilal, sempurnakan bulan Sya'ban tersebut 30 hari. Jadi besoknya masih Sya'ban dan belum Ramadan, lusanya baru. Berdasarkan sabda Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi fa in ghumma alaikum asy-syahr fa'addu 30. Kata Nabi SAW, saumlah kalian karena melihat hilal dan berlebaranlah kalian karena melihat hilal. Kalau terhalang bagi kalian bulan itu, tidak bisa terlihat, maka sempurnakan bulan itu menjadi 30 hari. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dikatakan, fa'in ghubi alaikum fakmilu iddata Sya'ban 30. Kalau tidak terlihat oleh kalian hilal, maka sempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Berkata Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatahaffadhu min Sya'ban ma la yatahaffadhu min ghairi, thumma yasumu li ru'yati Ramadan. Fa in ghumma alaihi adda 30 yawman thumma sham. Nabi SAW selalu mengincar bulan Sya'ban dengan ketat, berbeda dengan bulan-bulan yang lain, karena bulan Sya'ban itu esoknya bulan Ramadan berkaitan dengan shom. Kalau bulan-bulan yang lain nggak begitu ketat karena tidak ada ibadah tertentu secara khusus, kecuali Sya'ban, Ramadan dan Dzulhijjah. Karena ada apa? Ada ibadah spesial di waktu-waktu itu. Jadi kata Aisyah, Nabi SAW selalu mengawasi bulan Sya'ban yang tidak pernah beliau lakukan di bulan yang lain. Kemudian beliau saum setelah melihat hilal bulan Ramadan. Kalau terhalang awan atau tidak terlihat, maka beliau menyempurnakan bulan Sya'ban itu menjadi 30 hari, lalu esoknya baru saum. Ya. Dari hadis tersebut maka jelaslah bahwa kedatangan bulan Ramadan juga diketahui dengan cara yang kedua. Sempurnakan bulan sebelumnya menjadi 30 hari bila tidak terlihat hilal. Dan Nabi SAW amat sangat ketat. Kalau belum terlihat hilal,
baik tidak terlihatnya karena terhalang awan atau karena posisi di bawah ufuk, jangan sekali-kali berani saum sebelum hilal kelihatan. Siapa yang berani saum sebelum hilal bulan Ramadan kelihatan, dia dianggap durhaka kepada Nabi SAW. Sebagaimana sabda beliau dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasai dan yang lain-lainnya. Imam Bukhari juga meriwayatkan hadis ini secara muallaq. Kata Nabi SAW dari Ammar bin Yasir, "Man shamal yawmal ladzi yashukku fih faqad asa Abul Qasim." Siapa orang yang saum di hari ketika dia ragu hari itu, apakah sudah masuk Ramadan atau belum? Disebut masuk Ramadan, belum ada hilal, tidak kelihatan, ya. Disebut belum khawatir, dia ragu, tidak boleh saum. Siapa orang yang saum di hari yang dia ragu di hari itu, maka dia tetap saum, dia sudah bermaksiat kepada Abul Qasim. Abul Qasim itu yaitu Nabi Muhammad SAW. Ya, inilah tahapan marhalah atau tahapan-tahapan disyariatkannya saum dan cara untuk mengetahui masuknya bulan Ramadan. Cukup ya sampai di sini saja dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab kepada Kang Cepi Surepi, dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Syukran Ustaz atas materi yang disampaikan. Baik, ikhwati iman azani Allah wa iyyakum, kami mengundang bagi antum para pendengar dan pemirsa yang akan bertanya, silakan bisa melalui line telepon di nomor 022 86862637 atau melalui pesan singkat ke nomor 0811227146. Dan sudah ada telepon yang masuk. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Ujang di Pajajaran. Bapak Ujang di Pajajaran. Silakan Pak Ujang. Untuk sekarang ini kan Ustaz sholat tarawih di rumah. Sementara istri saya kan baru lahiran, punya anak kecil. Iya. Nah, sementara saya ingin sholat tarawih itu dengan ayat-ayat yang panjang gitu. Menurut Ustaz gimana Ustaz solusinya? Sementara kan kalau istri jadi makmum saya kan nggak bisa lama-lama. Iya. Satu lagi Ustaz izin. Iya. Kalau misalnya sholat fardu itu kan istri saya suka menyusui kan gitu. Mau bareng Jumat sholat berjamaah sama istri. Itu apakah saya harus menunggu dulu istri menyusui? Bahkan bisa sampai setengah jam. Baik. Pak Ujang di Pajajaran sudah tertangkap maksud pertanyaannya. Baik, disimak saja ya. Silakan Ustaz. Pak Ujang di Pajajaran, barakallahu fik. Yang pertama, kalau sebagai suami ingin yang panjang-panjang, tapi berjamaah dengan istri tidak memungkinkan karena masih menyusui. Apa yang harus dilakukan? Ya, pertama, sudah sholat sendiri saja. Nanti istri suruh sendiri lagi. Ya. Itu karena tidak disyaratkan untuk berjamaah sholat tarawih di rumah. Nabi SAW pun tidak pernah diriwayatkan bahwa beliau melakukan sholat berjamaah baik qiyamul lail ataupun qiyamul Ramadan dengan istrinya di rumah. Ada riwayat Nabi alaihissalatu salat malam berjamaah dengan Ibnu Abbas, dengan Abdullah bin Mas'ud, dengan Hudzaifah al-Yamani, ada. Tapi tidak ada riwayat beliau berjamaah salat sunat qiyamul Ramadan atau qiyamul lail di rumah bersama istrinya. Udah masing-masing saja. Sehingga sepuasnya. Ini yang pertama. Kedua, kalau sholat berjamaah fardu ya, sholat fardu ingin berjamaah dengan istri. Tapi istri menyusui dulu. Ya gimana? Ya pertama ya diatur. Jadi sebelum masuk waktu sholat fardu, coba istri itu setengah jam sebelumnya menyusui dulu anaknya. Sampai dia kenyang. Ya, pas umpamanya dia kenyang masuk waktu sholat silakan berjamaah.
Jadi tentang teknis pengaturan waktunya saja yang harus diatur sehingga insya Allah bisa melakukan sholat berjamaah ya. Wallahu a'lam. Baik, syukran Ustadz atas jawabannya. Kita angkat dulu penanya dari WhatsApp. Ada yang bertanya, ana sama suami tilawah Quran sama-sama tapi baca per satu ain, Ustaz. Saat salah satu membaca, yang satu lagi mendengar dan membenarkan bila ada yang salah. Misal nanti kita khatam satu Quran, apa masing-masing mendapat pahala khatam satu Quran? Karena bacaannya kan per satu ain, Ustaz. Syukran. Silahkan. Iya, namanya satu ruku' ya. Ditandai dengan adanya huruf ain. Dan satu ruku' itu berbeda jumlah ayat ya. Iya, boleh seperti itu. Jadi orang yang menyimak, yang mustami mendengarkan sama dengan orang yang membacanya. Hukumnya sama, pahalanya sama. Sehingga kalau melewati ayat sajdah si pembacanya sujud tilawah, maka si mustami pun disyariatkan untuk melakukan sujud tilawah. Berbeda dengan sami. Sami itu mendengar tapi tidak dengan niat mendengarkan. Ya, ada orang baca Quran di sampingnya, dia duduk sambil chatting umpamanya. Tidak untuk mendengarkan secara sengaja, tapi jelas terdengar. Pas ketika si pembaca masuk ayat sajdah dia sujud, maka si sami yang mendengar ini tidak disyariatkan untuk sujud tilawah, tilawah tadi ya. Karena dia tidak mustami tapi sami ya. Jadi sama pahalanya. Kalau khatam dua-duanya berarti khatam ya. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Atas jawabannya. Kita kembali ke penanya yang melalui line telepon di nomor 02286862637. Ya sudah masuk. Halo. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Silakan, Pak. Ya, saya dari Pak Mulyono, Iya. Margahayu Raya. Tahu, Pak. Sudah tahu. Sahabatnya. Sudah dikenal. Ya. Silakan, Bapak. Saya mau bertanya. Ya. Saya mendengar kajian masalah kodok puasa atau saum yang sudah lewat 1 tahun. Ada salah satu ustadz ibaratnya kodoknya pamannya 2 hari atau 3 hari atau 4 hari. Itu kodoknya sesuai dengan apa yang dikodokkan. Tapi ada satu ustadz lagi dalam ceramah-ceramah bulan Talwas dari dulu saya mendengar kalau keliwat 1 tahun kodoknya 2 bulan berturut-turut atau membayar atau ngasih makan orang miskin 60 orang. Mana yang benar itu Ustaz? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Yang benar karena ini ketetapan agama harus berdasarkan dalil. Agama ini wahyu. Quran dan hadis. Bukan akal, bukan perasaan, bukan adat. Ya. Jadi kalau seseorang punya hutang dan hutang saumnya itu karena umpamanya haid 7 hari, maka wajib dia qadha. Ternyata sampai Ramadan berikutnya belum diqadha juga. Berdosa apa tidak? Tergantung. Kalau karena lalai dia berdosa. Banyak kesempatan untuk mengqadha tapi tidak diqadha. Dia lalai dosa. Tapi dosa ini tidak menggugurkan kewajiban mengqadha. Walaupun sudah masuk Ramadan lagi, maka wajib dia bayar di Syawal setelah Ramadan kedua ini berlalu. Berapa hari? Sama dengan hari sebelumnya. 7 hari. Kalau umpamanya di Ramadan yang kedua ini dia haid lagi 7 hari berarti 14 hari. Ya jadi 14 hari. 7 hari tahun kemarin, 7 hari tahun ini jadi 14 hari. Siapa yang menyatakan maka wajib 2 bulan berturut-turut. Kemudian kalau enggak bayar fidyah untuk 2 bulan. Dia harus mendatangkan dalil. Ayatnya mana, hadisnya mana. Adapun yang saum 2 bulan berturut-turut ini adalah 2 orang. Pertama, orang yang melakukan hubungan suami istri di siang hari dalam keadaan
Saum Ramadan. Dalam keadaan saum Ramadan, kemudian dia nggak tahan melakukan hubungan suami istri. Makanya kalau mau nikah jangan sebelum Ramadan loh. Ya, bahaya. Sabar dulu, mending Syawal nanti. Kemarin ada ibu yang nanya, Ustadz boleh nggak waktu Ramadan nikah? Saya bilang nggak ada larangan. Tapi berbahaya loh, beresiko gitu ya. Nanti bisa melakukan hubungan di siang hari, kemudian terkena denda. Apa dendanya? Dia wajib melakukan saum 2 bulan berturut-turut. Berturut-turut loh. Kalau umpamanya sudah 56 hari, kemudian pas 57-nya nggak saum tanpa uzur. Oh, itu diulang lagi dari awal tuh. Gawat ya. Kalau nggak mampu baru membayar fidyah. Itu pertama. Kedua, yang wajib saum 2 bulan berturut-turut adalah suami yang melakukan zihar kepada istrinya. Zihar itu bersumpah tidak akan lagi menggauli istrinya. Oleh bahasa Arab diungkapkan anti alaya kadzuhri ummi. Kamu bagiku seperti punggung ibuku. Artinya haram menggauli kamu seperti haramnya aku menggauli ibuku. Gitu ya. Itu zihar. Kalimat itu ditujukan, diniatkan untuk diri saya tidak akan lagi menggauli kamu. Nah, dikiranya bakal kuat. Sehari, 2 hari, seminggu sudah kelelak, sudah kelepak. Maka tidak boleh dulu menggauli istrinya kecuali setelah saum 2 bulan berturut-turut. Ya, Allah menyatakan ini dalam Al-Quranul Karim. Ya, walladzina yudhahiruna min nisa'ihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabati min qabli ayatamasa. Orang-orang yang melakukan zihar kepada istrinya tapi kemudian mau melanggar, maka hendaklah dia membebaskan hamba sahaya sebelum keduanya berhubungan. Lalu faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'ain. Siapa yang tidak mampu membebaskan budak, maka hendaklah dia saum 2 bulan berturut-turut. Nah itu, adapun selain ini maka tidak ada lagi denda hukuman berupa saum 2 bulan berturut-turut. Jadi kalau umpamanya orang baik laki ataupun perempuan karena sakit atau karena haid atau karena safar tidak saum seminggu tah. Nah, ternyata sampai Ramadan berikutnya belum diqadha. Kalau itu karena kelalaian maka berdosa. Tapi tetap melakukan kewajiban qadhanya. Nanti seusia Ramadan kedua ini berlalu, lalu bayar qadhanya. Tidak ada bunga. Allah mah tidak akan membungakan ibadah. Sudah lewat 1 tahun berarti bunga menjadi 14 hari. Enggak gitu ya. Enggak ada bunga dalam hal saum. Apalagi dendanya sampai 2 bulan berturut-turut. Enggak ada dalilnya. Tanyakan ke Ustadz itu, mana dalilnya Ustadz gitu ya. Oh ini untuk menunaikan hak Allah. Betul, tapi mana ayatnya dan hadisnya? Jangan ditetapkan oleh otak, perasaan atau adat istiadat. Sok aja kalau kita pinjam ke bank terus sudah jatuh tempo belum bayar kan harus ada bunganya. Ini juga sama. Berarti menerapkan dalil perbankan. Masa ya ibadah pakai dalil perbankan gitu. Quran atau hadis. Jadi tidak ada ayat dan hadis yang menyatakan wajib untuk saum 2 bulan berturut-turut. Ya, yang ada tetap diqadha fa'iddatu min ayyamin ukhra. Itu ayat. Adalah dia mengganti hari-hari yang ditinggalkan di hari-hari lain. Sebanyak hari-hari yang ditinggalkan, tidak ada tambahan ya. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Ustaz atas jawabannya. Kita kembali mengangkat pertanyaan dari telepon. Halo. Halo. Silakan sudah masuk ke Pak. Halo. Ya, assalamualaikum. Oh, Ibu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu, radionya ada feedback ya. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana Bu? Ya Ustaz, saya Bu Nur dari Bandung, dari Cikuntu. Ya. Ya Ustaz, saya mau nanya, menggodok puasa itu membayarnya itu kalau misalkan biar
kalau lama-lama biar nggak lupa gitu, harinya itu kan kalau hari Lebaran pertama tidak boleh gitu, atau Lebaran kedua itu mulainya mengkodok, itu boleh nggak Ustaz? Atau sesudah Lebaran berapa hari boleh? Oh, masih di bulan Syawal gitu Ibu ya? Iya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Boleh melakukan saum lagi baik qadha maupun saum Syawal sunat di hari kedua bulan Syawal. Yang diharamkan itu hanya 1 Syawal karena itu adalah Id. Hari Id adalah hari ketika semua orang haram untuk melakukan saum baik Idul Fitri ataupun Idul Adha. Nah, hari kedua bulan Syawal bukan Lebaran lagi. Di kita aja disebut Lebaran kedua mah pada liburan Lebaran teh dulu mah 2 harinya. 1 Syawal dengan 2 Syawal itu merah biasanya ya. Jadi hari kedua disebut dengan sebutan Lebaran kedua ya. Karena dimerahkan di kalendernya. Adapun secara syar'i, hari kedua bulan Syawal bukanlah hari Id lagi. Boleh melakukan saum baik yang fardu ataupun yang sunnah. Yang fardu seperti yang seperti qadha atau saum nazar atau saum kifarat itu fardu. Yang sunnah seperti pas hari kedua itu hari Senin atau hari Kamis gitu ya. Lalu saum Senin Kamis boleh ya, atau saum Syawal boleh. Tidak ada larangan yang haram ya. Tapi afdolnya memang beberapa hari pertama di bulan Syawal tidak melakukan saum. Karena itu hari-hari yang masih dianggap hari-hari bergembira bagi kaum muslimin. Tapi tidak ada larangan untuk melakukan saum seperti 1 Syawal. Kalau 1 Syawal jelas ada larangan dan haram ya. Boleh Bu, kalau mau qadha tanggal 2 dan seterusnya dibolehkan ya. Wallahu a'lam. Ustaz atas jawabannya, dan kita angkat dulu penelpon Ya. yang masuk. Halo. Ya, sudah masuk, silakan. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ustaz, Ana mau bertanya Ustaz. Siapa Pak? Di mana? Saya dengan Agus di Bandung Ustaz. Iya, silakan Pak Agus. Begini Ustaz, anak-anak kan umurnya 7 tahun. Iya. Kebetulan beliau ingin menjadi imam gitu pada saat sholat fardu maupun sholat tarawih. Iya. Kebetulan dia sudah hafal 1 juz. Apakah boleh Ustaz untuk menjadi imam itu Ustaz? Iya. Syukran Ustaz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi jazakallahu wabarakatuh. khairan. Siapa biasa? Agus di Bandung. Pak Agus di Bandung. Boleh nggak anak 7 tahun menjadi imam? Boleh. Karena di zaman Nabi SAW pun ada. Ya. Seperti yang pernah kita bahas dalam kitab Bulughul Maram. Dalam bab al-imamah. Ya, kitabus shalah bab al-imamah. Bab al-imamah itu bab tentang imam di dalam sholat. Ya. Bahwa ketika ada delegasi dari kota lain kepada Nabi SAW untuk belajar Islam, sholat, dipersilakan oleh Nabi SAW tinggal beberapa hari. Setelah selesai mereka pulang, kata Nabi SAW, "Falya'ummukum aqra'ukum." Hendaklah orang yang mengimami kalian nanti itu orang yang aqra'. Aqra' maknanya dijelaskan oleh Syekh Al-Basam dalam kitab Tawdihul Ahkam Syarah Bulughul Maram, yang paling banyak hafalan Qur'annya. Kata mereka tidak ada yang bisa yang lebih banyak hafalannya kecuali ada anak seusia 6 atau 7 tahun. Kenapa? Karena anak ini tahu ada nabi baru gitu ya. Setiap ada orang dari kampungnya yang berangkat ke Madinah, pas pulang lagi selalu dicegat oleh anak ini. Ada ayat apa yang baru turun, sampaikan selalu disampaikan. Dan dia hafal. Ada orang lain lagi ke Madinah, pulangnya dicegat lagi. Ada apa, wahyu baru lagi apa. Akhirnya dia menjadi orang yang terbanyak hafalannya. Dan semua orang tua melihat dia yang terbanyak. Akhirnya dialah yang dijadikan oleh
yang jadikan imam oleh masyarakat. Usianya apa? 6 atau 7 tahun diceritakan di dalam hadis tersebut. Ya, berdasarkan hal itu tidak disyaratkan menjadi imam itu harus yang sudah mumayyiz, yang sudah balik. Anak kecil boleh, selama anak kecil itu benar sholatnya. Ya, kalau masih 5 tahun masih nggak benar, pas sujud nggak dapang gitu ya. Pas lagi Fatihah, amin, kemudian lari ke sana ya itu mah nggak sah, jangan. Tapi kalau dia sudah benar sholatnya walaupun belum balik, belum mumayyiz ya, belum ihtilam, dan tapi sholatnya sudah benar, sudah bacaannya yang paling bagus, hafalannya lebih banyak dibanding orang tua. Ya tadi dibilang anaknya 7 tahun itu 1 juz. Tajwid makhrajnya lebih benar gitu ya. Kalau orang tuanya paling 3 juz, 3 surat, Al-Falaq, An-Nas, dan Kulhu umpamanya ya. Anaknya sudah An-Naba sampai An-Nas sudah hafal, akhirnya anaknya menjadi imam, boleh ya, bagus ya. Kita lihat di YouTube ada nggak anak kecil yang menjadi imam? Yang menjadi makmum itu mungkin seusia kakek-kakeknya ya. Tapi dia sudah hafidz Quran. Bacaannya bagus ya, kemudian tajwid makhrajnya benar, lagunya enak, dan yang dibaca panjang ya, boleh. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Baik, syukran Ustadz atas jawabannya, dan kita beralih ke penanya melalui pesan singkat dulu Ustadz. Ini ada Pak Rohman di Lagadar, beliau minta penjelasan tentang waktu salat syuruk. Silakan Ustadz. Waktu sholat syuruk sekitar 10 atau 15 menit setelah terbitnya matahari. Jangan pas terbit matahari. Nabi SAW menyatakan siapa orang sholat subuh bersama imam di masjid. Ya. Kemudian setelah itu dia zikir sampai matahari terbit. Kemudian ada summa sholla raka'atain. Summa ini disebut litartib bin fisal. Untuk menyatakan urutan tapi waktunya agak lama. Jadi jangan pas matahari terbit. Umpamanya lihat di dalam jadwal sholat syuruk itu umpamanya jam 6 pas gitu ya. Jangan pas jam 6 sholatnya. Biarkan 10 atau 15 menit setelah itu baru sholat. Karena pas matahari terbit adalah saat yang terlarang untuk sholat. Ya. Setelah berlalu 10 atau 15 menit dari itu silakan melakukan sholat syuruk. Ya. Maka siapa yang demikian dia akan peroleh pahala haji dan umroh secara sempurna. Ya. Wallahu a'lam. Silakan. Ustadz, walaupun itu kalau misalkan sekarang kan sedang di rumah Ustadz. Nah itu apakah iya, berlaku dulu kemana-mana dulu, harus di tempat sholat? Di tempat. Kalau walaupun upah di masjid tapi kemudian keluar dulu gitu, bikin kopi ke rumah dulu, nggak ada uzur. Nanti pas setelah suruh ke masjid nggak boleh. Harus tetap diam di tempat sholatnya. Ya. Baik, syukran Ustadz atas jawabannya. Dan kembali kami mengangkat telepon yang dari pemirsa atau pendengar. Halo, sudah masuk, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau bertanya Ustaz. Ya. Dengan Bapak siapa di mana, maaf? Dengan Helmi di Cicadas Ustaz. Oh, dengan Silakan. Pak Helmi Cicadas, silakan. Tadi kan Ustaz jelaskan tidak boleh saum di hari yang meragukan. Ya. 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan. Ini teh dalam konteks mutlak Ustaz atau dalam konteks hanya untuk saum Ramadan? Karena kemarin kan 1 Ramadannya hari Jumat. Ya. Terus sebelumnya hari Kamis. Gimana kalau yang mendawamkan puasa Senin Kamis Ustaz? Apa masih tidak boleh? Begitu mungkin. Iya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sah. Helmi. Pak Helmi di Cicadas ya. Barakallahu fiik. Taib. Itu sudah kita bahas berapa hari yang lalu. Jadi yang dimaksud jangan saum pada hari yang meragukan, maksudnya saum Ramadan. Kita tidak atau belum melihat hilal. Tapi perasaan sih kayaknya sudah Ramadan. Walaupun belum ada pengumuman dan belum ada yang melihat hilal. Ragu tuh ya. Akhirnya dia saum Ramadan, maka tidak boleh. Dia maksiat kepada Abul Qasim. Adapun kalau sudah tahu seperti kemarin. Tahu 1 Ramadan itu hari Jumat.
Terus kita karena terbiasa saum Senin Kamis, kita melakukan saum sunnah Senin Kamis. Boleh. Berdasarkan hadis yang sudah kita bahas, la taqaddamu Ramadan bisawmi yaumin aw yaumain illa rajulun kana yasumuhu sauman falyasumhu. Jangan kalian mendahului saum Ramadan dengan saum sehari atau 2 hari sebelumnya, kecuali orang yang terbiasa saum di hari itu silakan dia saum, ya. Jadi terbiasa saum sunnah silakan, karena jelas itu saum sunnah bukan saum Ramadan dan dia sudah terbiasa. Adapun yang tidak terbiasa saum Senin Kamis maka tidak boleh, ya. Wallahu a'lam. Silakan. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kami alihkan dulu ke penanya melalui pesan singkat dari Bapak Lutfi di Bekasi. Assalamualaikum Ustaz. Apakah doa iftitah dalam sholat tarawih itu cukup 1 kali saja di awal rokaat atau di rokaat pertama mungkin atau di setiap awal rokaat? Silakan Ustaz. Iya. Barakallahu fiik Pak Helmi di Bekasi, ya. Pak Lutfi di Bekasi. Helmi yang tadi ya. Iya, sholat tarawih kalau 2-2 atau 4-4 ya, yang lebih kuat 2-2. Maka setiap 2 rakaat itu adalah dianggap sholat baru. Jadi tetap dia membaca doa iftitah di rakaat pertama, di setiap awal rakaat, di setiap 2 rakaat itu membaca doa iftitah ya. Jadi kita 2 rakaat pertama ya. Rakaat pertama iftitah Fatihah surat. Rakaat kedua Fatihah surat. Kemudian setelah itu salam. Nah, bangkit lagi untuk 2 rakaat berikutnya. Rakaat pertamanya iftitah lagi. Karena itu adalah awal sholat. Awal atau rakaat pertama dari sholat tersebut. Ya, tetap iftitah di setiap awal rakaat. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kembali ke penelpon. Halo. Ya silakan yang bertanya melalui line telepon sudah masuk. Halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? dengan Hamdani di Sukajadi. Bisa lebih keras, Bisa lebih Pak? keras lagi Bapak, kurang tersimak di sini. Siapa, Pak? Hamdani di Sukajadi, Ustaz. Hambani di Hamdani. Kembali Sukajadi. Sukajadi. Ya, Hamdani Sukajadi. Silakan. Baik, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik Ustaz, mau menanyakan. Hamdani di Sukajadi Ustaz. Iya, silakan Pak. Sudah masuk? Baik begini Ustaz, menyambung yang tadi kalau sholat suruh. Kalau misalkan kan kita kajian online di meja nih berbeda dengan tempat sholat. Itu masih bisa nggak Ustaz untuk sholat suruhnya? Iya. Ya, mungkin begitu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Barakallahu fiik Pak Hamdani di Sukajadi ya. Sekarang umpah kita dalam kondisi pandemi COVID-19. Kita tidak ke masjid, kita sholat di rumah. Lalu setelah sholat itu kita diam di tempat kita sholat. Mungkin sholatnya di musola, ada kalau ada musola sendiri. Atau di ruang tamu gitu kalau nggak punya musola. Atau di ruang perpustakaan kalau punya perpustakaan. Sholat di sana. Nah kemudian seusai sholat subuh, wirid di sana, zikir di sana, baca Quran di sana. Sampai matahari terbit. Kira-kira 10 atau 15 menit setelah matahari terbit lalu suruh. Ya, boleh. Nah sekarang boleh nggak diisi oleh kajian? Boleh, karena ngaji atau belajar ilmu atau mendengarkan ilmu atau menyampaikan ilmu adalah zikir yang paling utama ya. Nah sekarang boleh di sana, bawa radionya ke sana ya. Setelah beres nanti syuruk. Kalau umpamanya tidak mungkin dibawa ke sana, di sana nggak ada colokan umpamanya. Lalu dia pindah ke ruangan lain mendengarkan. Masih boleh apa tidak? Taib, barakallahu fiik. Itu sama dengan orang yang sholat di masjid. Dia sholat di tempat tertentu. Ya, setelah itu zikir. Ketika zikir,
dia pindah masih di ruangan masjid itu. Dia pindah ke pojok sana. Karena mungkin mengambil mushaf ya. Atau dia ingin posisi yang lebih strategis di tiang sambil nyender gitu ya. Atau di posisi yang agak jauh dari kerumunan orang. Ada orang yang tinggal di masjid tapi ngobrol, dia terganggu, akhirnya dia menjauh. Menjauh dari kerumunan orang tapi masih di dalam bangunan masjid. Di pojok, di belakang sambil nyender gitu ya atau sambil membaca Al-Quran. Apa masih berlaku sholat suruk? Masih. Yang jelas masih di lokasi yang sama ya. Nah itu sama dengan itu, karena tidak memungkinkan radio dibawa ke tempat dia sholat, akhirnya dia pindah ke ruangan lain yang ada radionya, dan itu adalah zikir, seutama-utama zikir. Kemudian setelah itu, setelah selesai dia kembali pindah ke tempat sholat untuk sholat syuruk, maka boleh ya, insya Allah. Wallahu a'lam. Ya. Syukron Ustaz atas jawabannya. Kita beralih ke penanya melalui pesan singkat. Ini ada saudara kita yang meninggal setelah divonis positif COVID-19 Ustaz di hari Jumat kemarin pagi waktu sahur, dan sudah dikebumikan kemarin dengan protokol penguburan yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan pada siang harinya. Keluarga tidak sempat ikut serta dalam prosesnya. Bagaimana sholat mayitnya Ustaz? Ya, barakallahu fiik. Jadi meninggal di hari Jumat itu termasuk husnul khatimah ya. Apalagi terkena wabah ya, rahimahullah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya dan orang itu insya Allah akan diselamatkan dari fitnah kubur. Karena Nabi SAW menyatakan, man mata yaumul jum'ah aw lailatul jum'ah waqahullahu min fitnatil qabr. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dan beliau masukkan dalam kitab Silsilah Al-Hadis As-Sahihah, dan beliau tetapkan itu dalam kitab Ahkamul Janaiz bab alamatu husnul khatimah ya. Siapa orang yang meninggal di malam Jumat atau di hari Jumat, maka Allah Azza wa Jalla akan menyelamatkan dia dari fitnah kubur. Apalagi meninggalnya karena wabah seperti ini ya. Semoga Allah mewafatkan orang itu dalam keadaan syahid juga. Karena wabah ya. Terus bagaimana kalau tidak memungkinkan untuk menyolatkan? Kalau memang orang itu belum disolatkan oleh siapapun, silakan solatkan secara gaib ya. Silakan solatkan secara gaib. Tapi kan nggak boleh diumumkan, masing-masing saja ya. Nggak boleh kalau umpama bisa berjamaah di rumah dengan keluarga, berjamaahlah dengan keluarga di rumah ya. Kalau tidak memungkinkan mengumumkan di masjid, mohon bantuannya untuk mensolatkan secara gaib jenazah yang meninggal. Nggak ada yang berani karena takut terkena virus corona. Jangankan yang solat jenazah yang hukumnya sunnah ya, atau fardu kifayah. Tapi kalau ada yang melaksanakan menjadi sunnah. Yang fardu pun sholat fardu, sholat Jumat tidak dilakukan di masjid. Apalagi sholat jenazah. Nggak ada yang berani ke masjid. Ya sudah, setiap orang mensolatkan dia secara gaib ya. Kecuali kalau oleh tim medis, kalau umpamanya dia dirawat di rumah sakit, lalu meninggal di rumah sakit, diurus dan disolatkan. Sebab saya lihat ada videonya, tim medis itu setelah memandikannya juga menyolatkan ya. Dipimpin oleh salah satu, maka tidak perlu lagi untuk disolatkan secara gaib ya. Boleh enggak nanti ke kuburannya kemudian sholat jenazah di atas kuburannya? Boleh ya. Sholat jenazah di kuburan dibolehkan karena sholat jenazah itu tidak ada apa? Tidak ada ruku dan tidak ada sujud ya. Sebagaimana Nabi SAW pernah mensolatkan seorang wanita tukang apa? Tukang sapu-sapu masjid. Tapi meninggal di malam hari. Nabi tidak dibangunkan. Para sahabat sudah menguburkan malam itu. Nabi SAW bertanya, mana yang tukang nyapu? Sudah meninggal. Kenapa nggak ngabarin? Kami nggak mau mengganggu tidurmu. Akhirnya minta ditunjukkan kuburannya, lalu ditunjukkan, lalu sholat di atas kuburannya. Ya, boleh. Apakah kalau menyolatkan di kuburan mungkin nggak tertular virus?
Enggak, ya enggak. Secara medis sudah ada penjelasan tidak akan menulari yang masih hidup. Ya, orang yang sudah meninggal dikuburkan di suatu tempat dengan standar yang biasa gitu, kedalamannya dan seterusnya, tidak akan menularkan virus corona kepada orang yang di sekitar kuburan orang yang kena virus corona itu. Kan ya begitu ya? Maka tidak perlu ada penolakan terhadap jenazah yang meninggal karena corona di tempat kita. Karena takut tertular. Enggak, karena tenaga medis para ahlinya sudah menyatakan enggak mungkin yang sudah mati, yang sudah dikubur nih, sudah dikubur. Kalau waktu digotongnya mungkin ya. Maka menggotongnya tidak diserahkan ke masyarakat umum. Tapi ada ahlinya, timnya. Pakai pakaian khusus APD ya. Nah, kemudian dikubur. Setelah dikuburkan mah walaupun disentuh tanah kuburannya bisa menular? Tidak ya. Tidak merembet melalui tanah gitu. Si virusnya itu naik ke tanah terus nyebar. Enggak apa-apa. Enggak perlu ada penolakan terhadap jenazah yang meninggal karena virus corona ya ke tempat kita. Terima saja. Kalau menolak tanpa uzur, tanpa alasan yang bisa dipertanggungjawabkan, dosa dia. Alasan apa menolak? Takut menyebar? Enggak, kata ahlinya enggak ya. Allahu a'lam. Silakan. Ustaz atas jawabannya dan kembali ke penanya di line telepon di nomor 0228686267. Silakan sudah masuk. Halo. Halo. Halo, Ya, silakan Bu. Siapa? Dengan Ibu siapa di saya mana? Eka. Bu Eka Ibu, di volume Saya Eka radionya dari bisa Marga dikecilkan Asih. dulu, Ibu. Oh iya bentar. Baik, silakan menyimak Saya Eka melalui dari line Marga telepon Asih, saja. Ustaz. Marga Asih, ya. Iya. Saya Silakan. mau nanya, saya dapat WA kalau setiap hari itu ada doa puasa yang sendiri-sendiri gitu Ustaz. Apa itu benar? Terus yang kedua Ustaz, saya juga dapat WA kalau nanti di bulan Mei katanya ada bintang yang membuat wabah ini terangkat. Apa benar itu Ustaz? Jazakallah khairan kasiran Ustaz. Iya, wa jazakillahu khairan. Ya, Ibu Eka di Marga Asih. Tidak ada doa khusus setiap hari bulan Ramadan. Jadi hari pertama doanya ini, hari kedua doanya itu, hari ketiga beda lagi. Itu ada. Tapi bukan berasal dari Nabi SAW. Bukan bagian dari agama Islam. Kalau bagian dari agama Islam itu, karena Islam itu kan wahyu Bu, bukan karangan orang. Bukan hasil akal, produk, olah, pikir, dan rasa manusia. Bukan, itu mah budaya. Maka tidak boleh menambah-nambah, tidak boleh mengarang-arang. Nabi SAW atau Allah dalam Al-Quran, Nabi dalam hadisnya yang sahih, sahabat di dalam riwayat athar-athar mereka tidak pernah berdoa secara khusus di hari ini doanya ini, di hari kedua doanya itu dan seterusnya. Lalu ada orang bikin-bikin biar seru gitu ya. Biar dianggap lengkap, oh doa pertama ini, doa kedua itu, hari ketiga lain lagi. Seolah-olah ajaran yang disampaikan oleh Nabi itu belum lengkap, belum sempurna. Tidak ada doa dari Nabi mah di hari Ramadan ke pertama gini, kedua begitu, nggak ada. Yuk kita karang-karang aja gitu ya. Akhirnya ditambahkan. Itu penambahan. Lalu dianggap bagian dari agama. Ditolak itu Bu. Ya, Nabi SAW bersabda, man amila amalan, laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa orang yang mengamalkan satu amalan, tapi tidak ada contohnya dariku, maka itu tertolak. Kalau berhujah kan doa bagus gitu. Iya doa bagus kalau doa secara umum. Silakan kapan saja. Tapi kalau doa itu dikhususkan untuk momen tertentu yang tidak ada contoh maka tidak boleh. Coba dalam sholat umpamanya. Ketika doa dalam duduk di antara dua sujud. Rabbik firli warhamni dan seterusnya. Lalu kita tambah ya dengan doa-doa lain.
yang tidak dicontohkan. Boleh nggak? Nggak boleh. Ya, seperti itu. Termasuk Ramadan. Boleh berdoa secara umum boleh, tapi tidak khususkan doa hari pertama harus ini, hari kedua harus ini. Terus rutin sehingga dianggap bagian dari ritual saum, maka tidak boleh. Tapi selama saum kita dianjurkan untuk memperbanyak doa, ya, tapi doanya umum, bebas, boleh apa saja. Itu namanya doa yang mutlak. Tapi kalau doa itu ditetapkan hari pertama ini, hari kedua itu namanya doa muqayyad. Muqayyad itu sudah terikat oleh waktu Ramadan, maka tidak boleh, ya. Itu yang pertama. Kedua, katanya betul nggak nanti di bulan Mei ada bintang yang akan jatuh kemudian mengangkat virus ini. Pertama ada dua, Bu. Pertama dalil syar'i, kedua dalil hissi. Satu di antara dua dalil ini ada, boleh kita percaya. Kalau dua-duanya tidak ada, jangan dipercaya, ya. Nah, sekarang dalil syar'i tidak ada. Bahwa nanti virus corona ini kan dalil syar'inya juga tidak ada. Bahwa nanti di Ramadan tahun 2020 kata Nabi akan muncul virus corona. Enggak ada, ya. Tidak ada dalil syar'inya, ya. Ini tidak ada, ya. Terus nanti bulan Mei akan muncul bintang yang kemudian akan mengangkat virus corona ini. Kalau bintang jatuh, Bu, bukan hanya corona yang mati, kita semua juga mati, gitu ya. Kalau memang bintang jatuh dalam ukuran yang besar, meteor gitu, bukan bintang menghantam bumi, oh ledakannya dahsyat itu, Ibu, ya. Tapi tidak ada yang seperti itu dari nas Al-Quran. Nah, sekarang dari aspek hissi. Ada nggak keterangan dari para ahli astronomi bahwa sekarang ada bulan, ada meteor atau bintang yang akan jatuh ke muka bumi. Begitu jatuh maka berdasarkan prediksi atau penelitian, virus corona akan terbakar oleh jatuhnya bintang ini. Kalau virus corona terbakar, kita juga gimana ya? Terbakar juga tuh, ya. Ada nggak? Nggak ada, ya. Oleh karena itu jangan dipercaya, itu hoax, Bu, ya. Itu hoax, ya. Dan itu sering sekali terjadi setiap ada wabah. Pasti ada prediksi-prediksi yang aneh-aneh seperti itu. Dan kenyataannya tidak terjadi, ya. Waktu ada virus wabah sapi gila SARS, ada flu burung, ada flu babi, segala macam. Itu prediksi aneh itu bermunculan dan nggak terjadi. Dikait-kaitkan dengan hadis, dikait-kaitkan dengan segala macam, itu tidak terjadi. Hoax semuanya. Bikin sensasi saja, ya. Dicocok-cocokkan antara dalil dengan realita. Walaupun tidak cocok, ya. Wallahu a'lam. Terakhir, ya. Jawabannya, dan kita beralih ke Ibu Neneng di Margahayu yang bertanya melalui pesan singkat. Pak Ustadz izin bertanya, yang pertama berzikir sehari-hari yang jumlahnya 100 kali atau yang lebih, karena jumlahnya banyak, bolehkah memakai tasbih atau alat hitung digital? Dan yang kedua, bolehkah membiasakan bersolawat setiap hari dengan jumlah yang tetap, misal 1000 kali? Dari Ibu Neneng di Margahayu. Silakan. Iya, barakallahu fiik. Kalau zikir 100 kali itu didasarkan kepada dalil yang sahih, maka silakan dawamkan. Di antara ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Lakukan itu bisa 10 kali, ya, bisa sekali, bisa 10 kali, bisa 100 kali, bisa lebih lagi dari itu, ya. Silakan. Dan itu faedahnya amat sangat besar. Karena itu kalimat tauhid dan Nabi SAW menganjurkan untuk membaca hal itu. Bisa 10 kali, bisa 100 kali, bisa lebih. Nah, sekarang bagaimana cara menghitungnya supaya tidak lupa, ya? Tidak lupa. Sebaik-baik cara gunakan tangan. Karena Nabi SAW menggunakan tangan. Gimana tuh caranya? Pikirkan saja. Kalau umpamanya hasil pemikiran bisa melahirkan tasbih, kenapa hasil pikiran tidak bisa melahirkan metode tertentu untuk berzikir 100 kali? Ya enggak? Kita ba'da sholat tasbih, tahmid, dan takbir 33 kali. Melahirkan metode khusus untuk berzikir dengan tangan. Ya enggak?
Ngitung mikir dulu, oh ini ruasnya ada 3 ya, satu jari ada 3 ruas, kali 5 berarti 15. Kalau 33 berarti 2 kali tambah 1 ruas. Nah kita bisa mikir itu. Coba pikirkan bagaimana kalau zikirnya 100 kali, karena ini rutin setiap hari ya. Silakan difikirkan, itu sebaik-baik cara zikir menggunakan tangan. Karena itu yang kelak akan menjadi saksi pada hari kiamat. Tubuh kita sendiri dijadikan alat zikir, ya, dan itu akan menjadi saksi pada hari kiamat. Ini pertanyaan pertama. Kedua apa tadi? Mendawamkan 1000 sholawat. Sholawat sebanyak mungkin, ya, tiap hari, tiap saat, asal di tempat yang layak. Kalau di WC jangan, ya. Atau dikeraskan sehingga mengganggu, ya jangan. Salat itu sunnah. Tapi kalau yang sunnah itu mengganggu, umpama di masjid pakai loudspeaker ya, cocorowokan malam-malam gitu bersolawat. Orang yang tidur, orang yang belajar, orang yang sedang baca Quran atau bahkan sedang sholat terganggu dengan itu, ya jangan. Maka yang sunnah bila memberi madarat maka tidak boleh, ya. Silakan lakukan sholat sesering mungkin, sebanyak mungkin, kapan saja. Adapun dirutinkan dengan jumlah bilangan tertentu berarti memuqayyadkan ibadah yang mutlak. Salawat itu mutlak. Mutlak itu tidak dibatasi baik bilangannya atau momennya atau tempatnya atau segala-galanya. Silakan, ya. Itu mutlak. Kalau yang mutlak jangan dimuqayyadkan. Muqayyad itu ditetapkan secara spesial, jumlahnya harus sekian, waktunya harus sekian, posisinya harus sekian. Enggak, itu muqayyad. Maka apa yang ibadah yang oleh syariat dimutlakan, tetapkanlah dalam kemutlakannya. Jangan dimuqayyadkan. Dan yang muqayyad tetapkanlah dalam kemuqayyadannya. Seperti yang muqayyad itu doa masuk keluar WC, ya. Itu jangan dibaca ketika naik kendaraan, ya. Bismika Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khubais. Nah, itu salah tempat itu, ya. Nah, seperti kita mau umpamanya tidur, Bismika Allahumma amutu wa ahya. Itu kita baca pas mau ngaji, pas mau duduk di majlis, Bismika Allahumma amutu wa ahya. Atau kerek merenannya. Yang muqayyad tetapkan dalam kemuqayyadannya, jangan dimutlakan. Yang mutlak tetapkan dalam kemutlakannya, jangan dimuqayyadkan. Itu aturan syariat. Jadi silakan bersolat sebanyak mungkin, selama mungkin. Tapi jangan ditetapkan, apalagi sampai takalluf. Takalluf itu 1000 kali, otomatis kita harus ingatkan jumlahnya, ya. Harus ingat, wah riweuh gitu. Harus ada alat hitungnya dan seterusnya. Silakan bebas sebebas-bebasnya. Ya, cukup sampai di sini. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.